Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Hafiz Almadani, NPM 2019-10-040 dari Prodi Manajemen Pariwisata semester 2. Di sini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas akhir yang diberikan oleh Bu Indah sebagai dosen mata kuliah kewirausahaan. Di video ini, saya akan memberitahu bagaimana langkah-langkah atau cara yang dilakukan oleh manajer sebuah tempat usaha setelah masa pandemik ini selesai. Penyebaran COVID-19 yang cepat memang merubah interaksi antara bisnis dan pelanggan. Jadi, banyak bisnis mulai merasa penurunan penjualan yang drastis atau bahkan tidak memiliki pelanggan sama sekali karena pelanggan sudah mulai beraktivitas di rumah mereka masing-masing. Tetapi, keberlanjutan bisnis harus tetap dilakukan agar bisnis dapat dipertahankan. Jadi, mempertahankan bisnis atau melanjutkan bisnis selama wabah virus corona ini memang tidak mudah. Jadi, di sini saya akan memberitahu bagaimana langkah-langkah atau strategi yang saya lakukan selama masa pandemik ini dan apa yang akan dilakukan setelah masa pandemik ini. Jadi hal yang dilakukan pada saat masa pandemi ini yaitu dengan memaksimalkan layanan online penjualan lewat website, media sosial, GoFood atau GrabFood. Jadi andalan kita ketika masyarakat berdiam diri di rumah, mereka dapat membeli segala kebutuhannya melalui internet. Lalu dengan memaksimalkan semua layanan daring dan jangan lupa untuk membuat aplikasi atau platform yang mudah diakses oleh konsumen. Sebagai alternatif, saya bergabung sebagai e-commerce untuk memperluas lapak dagangan di dunia maya. Lalu jangan panik dan jangan berhenti menjual, karena strategi penjualan yang efektif saat pandemi COVID-19 ini yang pertama dengan menghindari kepanikan atas virus pandemi corona ini. Jadi kita harus berhenti berasumsi bahwa bisnis akan segera bangkrut karena adanya penurunan penjualan. Dan banyak bisnis juga yang diambang kepanikan karena adanya virus corona di luar sana. Jadi kita harus tetap menjual produk dan mencari calon pelanggan dengan berbagai cara yang dapat menarik hati pelanggan untuk tetap membeli produk kita. Lalu kehidupan juga mungkin tidak saja sepenuhnya normal kembali. Jadi kita harus cari cara agar dapat beradaptasi dan dapat tetap berbisnis. Jadi setelah kita mengetahui strategi penjualan yang efektif selama masa virus corona ini, sebaiknya kita juga mulai memperhatikan pembukaan bisnis di UKM kita. Terlebih dengan mempertimbangkan penjualan apa yang akan dilakukan. Kita juga harus melihat bagaimana kondisi keuangan di bisnis kita. Gunakan pembukuan digital seperti jurnal. Dengan sistem otomatis ini, kita akan melihat dan mempercepat segala strategi dan keputusan yang akan diambil dalam berbisnis. Pada saat pandemi sudah selesai, langkah yang akan dilakukan yaitu dengan membuat produk yang relevan. Sehingga jika kita kehilangan pembeli akibat pembatasan sosial, kita bisa mencari cara lain agar roda perekonomian putar. Jadi cara yang selanjutnya akan dilakukan yaitu melakukan promosi. Jadi promosi untuk bisnis makanan dan minuman biasanya kita melakukan harga diskon atau paket menu tertentu. Menurut saya, promosi yang tepat di tengah kondisi pandemik ini sebaiknya lebih gencar untuk layanan di pesan antarnya. Dengan melakukan promosi seperti free ongkir, jadi bisa lebih bermanfaat. Ini juga tidak lepas dari peningkatan jumlah makanan yang diantar selama periode bekerja di rumah. Jadi skema ini diharapkan dapat membantu mendapatkan aliran kas positif untuk membiayai tempat sewa, gaji karyawan, cicilan modal usaha, asuransi dan stok bahan baku, dan juga dana perbaikan dan pengeluaran lainnya. Lalu selanjutnya dengan meningkatkan kualitas makanannya. Jadi setelah masa pandemi corona ini selesai, sebelumnya kita sangat sulit untuk mendapatkan beberapa bahan baku. Jadi setelah masa pandemi selesai, kita akan meningkatkan kembali kualitas makanan kita dan juga membuat
menu-menu baru yang akan meningkatkan daya tarik para pelanggan untuk datang ke tempat makan. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai bagaimana strategi dan cara-cara yang dilakukan selama masa pandemik ini dan setelah masa pandemik ini. Jadi diharapkan kita sebagai pelaku usaha juga tidak mudah untuk menyerah dan tetap konsisten dalam melakukan bisnis yang kita tekuni. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.